seven, six, five, four, three, two, one, zero. Haleluya.
bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain bagi kami, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama-sama, katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Amin. Kau tetap Allah walaupun dunia semua bergoncang, kami percaya Engkau Allah kami. Yes Lord, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Sungguh Engkau yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami. Kau tetap Allah kami. Jesus, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari semuanya sembah. Tidak ada yang diam, semuanya sembah Tuhan kita. Engkau Allah kami. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau di hidup kami Tuhan.
pagi hari ini kami menyembah Allah yang dahsyat. Kami memuji Allah yang dahsyat. Kami siap bersorak, kami siap menari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menari bagi Tuhan, lompat sambil katakan amin. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, mari kita katakan amin. Yang bersorak katakan amin. Mari bernyanyi bersama dengan saya. Ini ada masamu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Katakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Seluruh dunia ini ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Berikan sorak-sorak lebih dahsyat bagi Allah Tuhan kita. Tuhanlah perisai dalam hidup kita. Ada amin semuanya. Semuanya lompat bagi Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan akan ditaburkan. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Minggu depan akan lebih semangat lagi, amin. Kita akan siapkan hati kita ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini waktunya sudah semakin singkat. Kita adalah pelari yang kita akan segera sampai pada tujuan kita. Dan saya berdoa semua di antara kita semua berlari dengan kuat sampai kita tiba di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Your eyes on the sparrow and your hand that comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose as angels understand. For your glory, for you draw all men, and your love and grace demand. And I will run to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. And I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose. You call me to your purpose. As angels understand. For your glory, may you draw all men. Let your mercy and love be slain. Yes, I will run to your words of truth. Jesus, not by might, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race. The race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace.
Spirit of God. Yes, I will run a race till I see your face. Oh, let me live in the glory of Your grace. Yes, I will run to you. Yes, I will run to you. To your words of truth. Yes, Lord. Oh, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Oh, let me live in the glory of your grace. With the glory of your grace. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Biar kami hidup dalam kemuliaan anugerah-Mu, Amin, Tuhan. amin, amin. Dan ini jadi doa kami, ini jadi keputusan kami mulai hari ini, Tuhan. Dan kami berlari padamu, and I will run to you. Biar kepada kebenaran dan firman-Mu saja kami hidup, Tuhan. Satu-satunya yang kami inginkan, kami rindukan, hasrat terbesar hidup kami yang kami kejar sampai seterusnya adalah Tuhan sendiri. Biar setiap kami hidup dalam kebenaran ilahi, bukan kebenaran diri sendiri. Biar naik dari hati setiap kami. Seruan jiwa kami, seruan hati kami muncul dari kedalaman hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, ini doa setiap kami, Tuhan. Oh. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia, ya Tuhan. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai
Ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Yes, Lord. And let me live in the glory of your grace. Oh, let me live. Oh, let me live in the glory of your grace. Kalau bukan Tuhan yang memberi kami anugerah dan memberi kami akses untuk datang padamu, kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kesempatan hidup dalam kemuliaan anugerah, maka tidak mungkin kami memperkenan hati-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami, tolong umat-Mu di tempat ini, tolong hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami tidak ada seorang pun yang tidak hidup dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Setiap kami ditemukan hidup dalam kemuliaan anugerah Tuhan. Amin. Kami mengalami betapa mulianya anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan energi yang terus-menerus dibaharui. Untuk tidak hanya sekadar jalan mengikut kehendak Tuhan, tapi kami lari kejar Engkau Tuhan sampai dapat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap ya Allah, bicara pada setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Hidup kami diubahkan, tidak pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diubahkan dan sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom. Teman-teman biar duduk dulu semua. Saya mau menyapa yang lagi mendengarkan di dunia maya, di YouTube channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya kan kalau di Semarang ini jam berapa? Jam 9.34, itu di belahan dunia barat sana, New York dan sekitarnya malam itu ya. Jadi kita sapa dengan semua sebutan. Oke, sebaiknya kita berdiri dulu ya, diregangkan lagi sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri ya. Konon habis duduk lupa berdiri. Oke, kita memperkatakan firman bersama-sama. Siap semua ya? Yang suaranya kencang katakan haleluya. Wah, semuanya kencang. Yuk kita sama-sama memperkatakan firman. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita kan di dalam Kristus kan? Jadi ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah datang. Berarti kita yang baru nih. Ciptaan baru ya kan? Baru. Masih lapar? Lapar-lapar, lihat yang di depan ya. Otak kita langsung bekerja. Kemarin hari Sabtu atau hari Jumat ya, makan ini deh. Kepedesan. Apa itu ya? Itu enggak makan ini loh kita loh. Iya daging apa itu kira-kira? Sapi. Apa ini kira-kira ya? Ikan itu, ikan bakar ya kan? Salmon mungkin ya, warna-warnanya orange begitu. Kemarin kan sudah makan rendang ya kan? Bentar lagi ada yang ulang tahun tanggal 10 bulan 10 ya, mungkin akan ada ikan ya. Kalau kita makan ikan kan hidupnya di air ya kan? Enggak ada di awang-awang itu. Air. Makan sama
di tepi tempat kayak gini. Enak enggak kira-kira? Ada sungai, buat Esther enak, nanti Esther makan di situ. Sungainya saya enggak ngerti warnanya apa karena itu wong foto sekian puluh tahun yang lalu. Terus ada rumah, bahasa Jawanya Semarang itu enak, rumah emplek-emplek. Kardus ditempel-tempel, triplek tempel-tempel semua jadi kayak gini. Enak makan kayak gitu. Hah? Rumahnya kumuh ya, saya bilang rumah kumuh, terbuat dari kardus, triplex, apapun juga tempel-tempelin jadi satu di tepi sungai. Jadi buang sampah di sungai, buang kotoran kecil, besar, sangat besar di sungai semua, nyuci di sungai, mandi di sungai, terus kita makan di tempat itu ikan yang sedap tadi. Bisa ketelan enggak? Beberapa yang saya terlatih cuek aja ya. Om Sam dan teman-teman tim eksternal tuh orang mau muntah-muntah depan, mau makannya cuek aja kayak gitu ya. Tapi umumnya orang mikir, waduh sudah makanannya enak, suasananya kayak gitu, kurang nyaman, betul? Mestinya kan yang enak. Nah, tapi sebelum kita daripada lihat pemandangan enggak enak gini, saya ajak kita ke sebuah negara ya. Negaranya itu negaranya ini loh. Ini sungainya kayak gini, kita ke negaranya. Negaranya apa ini? Yang sarang heo gitu. Korea ya. Konon mami kalau ketemu orang asing dikira orang dari Seoul gitu. Dari Korea Selatan. Ada sebuah cerita, mau dengar dongeng nah ini. Dongeng Korea Selatan. Jadi ada sebuah dongeng, bukan Paijo kan dari Tegal ya. Ini dari kota Seoul. Ya. Judulnya Hungbu dan Nulbu. Ada kakak beradik. Ya, kakak beradik ya. Manusia kan? Beda dengan katak beradik. Nah itu katak, ini kakak beradik. Hungbu dan Nulbu. Mereka laki-laki dan laki-laki. Punya bapak orang kaya sekali. Dan hanya mereka bertiga sama pelayan-pelayannya. Jadi sikapnya ini bertolak belakang. Yang kakaknya si Nulbu itu kok agak pelit ya, sudah agak pelit. Terus kalau lihat binatang itu ya, kalau binatang lewat diinjak, mati kan? Nah, pokoknya sikapnya gitu-gitu deh. Nah sedangkan adiknya si Hungbu itu beda, sudah penyayang, ramah, baik hati. Jadi kayak langit dan bumi, saya nggak ngerti ngikut siapa karena ibunya sudah tidak ada lagi. Nah bapaknya ini baik, jadi kemungkinan si adik niru bapaknya, yang kakaknya niru embok seperti gitu. Singkat cerita sang bapak meninggal. Bapaknya ngapain? Meninggal, wong sudah usia lanjut ya kan. Meninggal dan sebelum meninggal pesen, nanti ini ya kekayaannya bapak yang banyak ini, punya tanah, deposito, investasi, pabrik dan sebagainya, bagi dua. Anaknya enggak terima, loh Pak aku kan lebih tua. Masa kok sama? Oh enggak apa-apa, tetap kamu yang harus bagi. Ya supaya enggak ribut, sudah lah, oke lah. Si Hung punya bilang gitu, si Nol punya ya. Begitu meninggal, pagi dimakamkan, siangnya terjadi drama. Karena masing-masing anak ini sudah punya istri. Tiba-tiba si kakak atau si Nol itu berkata, ini mulai sekarang rumahku sama istriku. Kamu keluar. Loh kak kok begitu? Wasiat bapak kan kita bagi dua. Nah itu kan bapakmu sudah tiada. Sekarang aku yang berkuasa. Kamu out sekarang. Wah suruh keluar. Padahal itu sudah jelang musim dingin. Ya kalau di Korea kan ada musim dingin. Jadi musim winter gitu loh. Turun salju kan dingin sekali ya. Diusir. Padahal sang adik si Hungbu ini punya anak banyak, anaknya 8. Waduh, anak 8 diusir keluar rumah. Dan tidak ada bekal sama sekali, tidak boleh bawa duit sepeser pun. Singkat cerita mereka pergi dari rumah, diusir. Tidak bisa kontrak, wong tidak punya duit. Mereka bangun dari jerami, ala kadarnya mirip sarang dan sebagainya. 8 anaknya ini kompak, nangis bareng-bareng. Saya terjemahkan, Mak, Pak, lapar aku. Udara dingin kan gampang lapar ya. Si Hyung punya datang,
Ingat sama kakaknya, ngetok pintu. Kak, ngapain lagi kita kesini? Kan sudah aku bilang jangan kesini lagi. Anak-anakku lapar kak. Urusan lu. Kasihan keponakanmu kak, 8 orang. Suruh siapa punya anak banyak-banyak ndak KB. Gitu. Udah merengek-rengek diusir, dia muter lewat pintu belakang. Dia cium aroma wangi, ternyata kakak iparnya lagi menanak nasi. Wah, semoga kakak iparku berbaik hati. Dia buka pintu, karena gak dikunci, anggap pintu rumah sendiri. Kakaknya lihat kaget, hei ngapain kamu? Kak, minta nasinya dikit buat ponakanmu. Beras mahal, ini BBM lagi naik kok kamu minta terus, kerja. Gitu. Zaman dulu gak ada BBM di Korea ya. Karena ndak mau dia minta terus, si kakaknya ini ngambil centong nasi, ditamparin ke pipinya si Nolbu, cepok. Waktu dia angkat, dia lihat ada butiran-butiran nasi nempel, wah dia seneng, dipungutin butirnya, digenggam. Kak, tampar lagi kak, biar dapat nasi nempel di pipi, mau tak kasih anakku, dia pikir gitu. Oh, tapi kakak iparnya ini perhitungan, wah rugi aku ya. Dibersihin dulu ya, dibersihin celup di air, tampar lagi, ceplok panas kayak gitu ya. Singkat cerita pulang, sedih hanya dengan butiran-butiran nasi ini. Satu anak satu butir, bayangin, satu butir nasi. Kenyang enggak? Pernah ada yang makan satu butir nasi? Tapi kan makanan itu. Sudah, anaknya dipaksa tidur kan, kelaparan, enggak ada makanan. Ketika mau tidur dia dengar suara kresek di luar. Si yang punya lihat, loh ada ular gede sekali. Ularnya merayap naik ke pohon, mendekat, ada suara apa itu? Burung. Ada anak burung mau dimakan sama ular. Dia pikir wah kasihan ini, ya sudahlah, aku tolong, dia usir ularnya. Sayangnya Hyungbu belum belajar sama teman-teman di sini yang ahli masak sop ular ya kan. Kalau bisa dimasak kan nggak akan kelaparan, diusir sama ularnya itu. Diusir, ternyata ada satu anak burung jatuh, patah kakinya yang mungil itu. Dia bebat, dia balikin lagi ke sarang. Anak-anaknya kan nggak bisa tidur ngeliatin bapaknya jadi perawat burung. Sudah hari demi hari berganti, anak burungnya sudah mulai sehat, terbang. Pergi kan sudah musim dingin itu, dia harus cari tempat yang hangat di selatan. Musim dingin selesai, mereka sudah mulai ya kerja apa adanya. Tiba-tiba anak burung itu sudah lumayan gede datang hinggap di pundaknya si Hyungbu. Kemudian paruhnya nempel di ujung kulit, naruh beberapa benih. Hyungbu kan gak bisa bahasa burung, dia pikir ini benih apa ya istriku. Pak, kelihatannya menurut cerita bapakku dulu ini labu ajaib. Wah, labu ajaib, yuk coba kita tanam. Mereka tanam, disiram ya. Namanya juga labu ajaib ya, enggak sampai 24 jam sudah gede. Loh, gede sekali labunya. Ayo kita buka. Gedenya itu setinggi 2 meter gitu. Wah, diameternya gede sekali, bola raksasa itu. Waduh, gimana cara belahnya? Mereka pinjam gergaji, lalu sama-sama dengan anak istrinya 8 anak nih, mereka nyanyi lagu bersama-sama ya. Lagunya apa kira-kira ya? Potong labunya. Itulah. Serak. Dibuka. Jring. Wih, kaget mereka. Isinya namanya labu ajaib ya, jangan tanya nama latinnya. Ini labu ajaib pokoknya. Ada emas, permata, mutiara, perhiasan yang indah-indah. Mereka tercengang-cengang. Wih, hebat banget ya. Kita kaya istriku. Bener, Pak. Wah. Masih ada labu satu lagi, wah, lagi. Gimana lagunya? Potong labunya. Dia. Kali ini yang isinya beras tumpuk banyak. Mana ada logikanya labu kok isi beras, tidak boleh protes. Ini labu ajaib ya kan. Ada beras, ada daging sapi, daging ikan yang tadi Esther bilang enak itu. Sudah matang semua. Dan labu ketiga masih ada. Gimana lagunya?
potong labunya. Kaget mereka karena tiba-tiba keluar orang banyak sekali, gedebuk. Orang itu membawa peralatan, ada palu, paku, gergaji, kayu dan sebagainya. Langsung dibangunkan istana si Hyung punya. Singkat cerita, gara-gara 3 labu ajaib, kaya mendadak. Wah, bukan uang kaget ini, labu kaget. Wah, langsung kaya. Namanya juga tinggal di desa. Berita si Hyung Bu jadi kaya kedengaran di kupingnya. Kakaknya penasaran. Ayo kamu nyolong atau ngerampok duit siapa kamu? Enggak kak, ini berkah. Bohong, mana ada berkah. Jujur atau jewer kamu. Sudah dijewer baru ngomong, tapi jewer duluan itu. Akhirnya dia cerita dari A sampai Z. Dan dia tunggu, karena labu. Akhirnya dia nunggu. Pas pergantian musim dingin tahun berikutnya. Kok enggak ada burung yang lewat. Akhirnya dia nemu 1 anak burung. Ditangkap pakai jaring. Mau ini ya, mau meloloskan diri nggak bisa. Gimana caranya biar kamu bawain aku benih ya? Dia nggak bisa ngomong bahasa burung, dia ingat, oh iya, si Hyung Bu ngapain? Dia tolong kakinya karena patah, tapi ini kan nggak luka, sudah supaya luka aku lukain. Dia pukul kakinya sampai patah beneran. Kemudian dia pura-pura, burung mungil yang kasihan, dia bungkus. Kemudian dia rawat. Kemudian setelah beberapa hari mulai sembuh, dia lepas terbang burungnya dan dia berseru sama istrinya yang gendut sekali itu bilang, jangan lupa ya bawakan benih. Sama mereka senyum-senyum. Dan benar loh, tidak lama kemudian burung yang sama datang, tapi tidak menclok, tidak hinggap di pundaknya, melainkan di hidungnya si Nobu. Tapi kemudian dia nempel plek-plek pers di bibirnya. Hampir ketelan ya. Untungnya nih benih, wah istriku, wah luar biasa, dapat benih juga kita akhirnya. Ditanam 1, 2, dan 3. Namanya labu ajaib, tumbuhnya tidak pakai lama. Bum. Wah istriku dapat juga labu. Kita sudah kaya, pakai ini jadi konglomerat. Yuk sekarang kita potong. Pinjem lagunya si Hyung Bu. Potong labunya. Begitu dibelah, nyembur dari dalam. Itu septic tank 1 kecamatan nyembur semua ke mukanya mereka. Aromanya pekat, baunya jangan ditanya. Buah. Marah-marah Nobu sama istrinya. Pak, gimana katanya emas istri? Yo ini emas, tapi ini emas alami. Ini kayak gini loh. Sudah, mungkin labu kedua ya. Mungkin ini busuk kali labunya. Oke. Yang kedua sampai belepotan, mukanya dilap-lap dulu. Aromanya mohon pakai masker kalau kita di situ ya. Potong labunya. Wah, begitu dibuka keluar ular kalajengking. Binatang apa lagi yang serem-serem ya. Wah, mereka mulai dicakarin sana sini, melepuh sana sini. Sementara yang ketiga, mereka kapok tidak mau buka lagi, tapi tiba-tiba ini gergajinya gerak sendiri. Karena sudah diinstal artificial intelligence ya. Srek. Keluar manusia cebol hitam-hitam kecil menghancurkan rumahnya Nobu. Singkat cerita, bener jadi konglomerat. Nangis-nangis ala drama Korea, ini cerita Korea. Datang ke rumah adiknya. Dek, maafkan aku, sudah jahat sama kamu, dan diampuni sama si Hyung Bu. Namanya juga cerita and they live happily after. Bagus tak ceritanya? Bagus ya. Dengerin cerita itu sembari nunggu sungai yang kumuh tadi jadi seperti ini teman-teman. Bagus tak sungainya? Ya. Jadi sembari tak dongengin, sungai itu sudah berubah jadi seperti ini. Loh, ganteng ya? Di tengah kota Seoul, nanti ngajak mami ya ke sana. Nah, ini namanya Sungai Cheonggyecheong.
Nanti kalau kita ke sana, ke sungai apa namanya? Cheonggyecheong. Nanti begitu lewat sama Gamsamhamnida. Gitu. Bersihkan sungainya. Tapi kan nggak kayak labu tadi yang potong labunya. Butuh namanya proses loh. Sungainya loh. Lihat nih. Saya mundur ya gambarnya ya teman-teman. Nih dari kayak gini nih. Ini kan di Jakarta banyak tuh sungai-sungai kayak gini tuh. Tiba-tiba kita dengar cerita si Nolbu lagi motong labu, sudah Gamsamhamnida, jadi kayak gini. Bisa untuk jalan-jalan, atasnya banyak lampionnya, sengaja tanamannya ditumbuhkan biar asri, pas persis tengah kota Seoulnya, lah bisa untuk jogging tepatnya kalau malam seperti ini. Cantik ya? Yang tadinya buruk rupa jadi cantik. Lebih sulit ngubah yang cantik jadi buruk rupa atau buruk rupa jadi cantik? Minggu kemarin kita belajar mengenai efek ya. Ada yang wajahnya sudah ya gitu deh dari abad purba yang lalu jadi kinclong glowing. Proses. Nah hari ini kita mau belajar teman-teman. Ada kebalikannya. Yang tadinya bagus tiba-tiba bisa downgrade. Yang Korea lakukan, mereka ngubah sungai ini ya. Butuh puluhan tahun dan dana banyak sekali jadi cantik. Tapi untuk ngubah jadi jelek tidak butuh effort atau usaha apapun. Dan seringkali hidup kita sudah jadi bagus. Tadi Alkitab berkata apa? Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kenyataannya banyak yang milih aku pengen yang lama. Sungai yang indah ini aku mau kutak-atik jadi yang jelek lagi. Dan kita berdoa tidak ada yang seperti itu. Amin. Dongeng-dongeng kayak gitu tadi biasanya diawali dengan kata-kata apa? Pada zaman dahulu, kala, once upon a time. Dulu kala. Nah kita hidup di zaman dulu atau zaman sekarang? Kita hidup di zaman sekarang, jadi itu ceritanya hanya untuk, oh iya bagus. Tapi kan kita tidak menghidupi cerita itu. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita bahwa kita hidup di zaman sekarang. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Bahwa kita tidak hidup pada zaman dahulu kala, once upon a time. Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup di dalam daging, betul enggak? Daging loh, ini tubuh kita ada dagingnya kan? Tapi tidak untuk menyenangkan keinginannya. Keinginan daging kan dosa. Nah apa? Coba kita lihat. Hidup oleh iman. Jadi sekarang ini hidup kita mesti iman kalau mau berubah. Kalau sungai hidup kita masih keruh, Tuhan sudah tebus kita loh. Oke? Kita ciptaan yang baru. Proses tapi. Proses. Kalau orang bertobat, orang bertobat, dia kerasukan setan, ditengking dalam nama Tuhan Yesus, pasti pergi setannya, betul ya? Problemnya, kalau ini seorang pemarah, pencuri, omong-omong yang negatif, kotor, pesimis dan sebagainya, tidak serta-merta begitu dalam nama Yesus dibaptis, jemplur, keluar carat kudus, enggak loh. Rohnya baru betul, dia punya harapan yang baru, tapi kelakuannya butuh proses, butuh waktu. Kadang panjang sepanjang dongeng yang tadi kita dengar, ada waktunya itu. Nah masalahnya setiap kita juga punya tombol, saya sebut ada tombol dalam jiwa kita. Tombol itu tulisannya cancel atau batal. Dan kalau dibuka lagi tombol lanjutannya tulisannya abort atau gagalkan.
Jadi kita bisa mencet tombol membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan mematikan semuanya. Jadi tidak bisa berubah jadi baru. Sungai tadi indah ya. Kalau pemerintahnya memutuskan kan ganti kepemimpinan, ganti presiden, program jalan terus itu. Presiden baru berkata, sudah tidak usah lah. Buat apa sungai bersih-bersih. Biar aja jadi tong sampah panjang di kota ini, buangin ke sungai semua. Kan enggak. Mereka konsisten dan komitmennya diikat. Hidup kita, makanya tadi lagunya berkata, dan ku berlari padamu. Ngapain Pak lari? Jalan santai saja. Jumat kemarin Koko Adlio dan Koko Li jalan-jalan ya. Jalan santai gitu. Bukan lari kan ya? Jalan saya, yang penting santai Pak. Alon-alon asal, kelakon biar lambat asal, selamat kayak gitu. Ya enggak salah. Tapi ada trek tertentu, jalur tertentu ketika ikut Tuhan harus lari loh. Kalau enggak lari tidak terkejar, ya. Oke, sekarang kita buka Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ini Papi enggak bawa gelas. Kok saya bawa gelas, saya isi air, kemudian saya tuangin itu pas di pintu situ. Atau enggak usah air, minyak saja yang biar lebih licin, ya kan? Terus saya sengaja nggak pasang tulisan ini. Ini kan terjemahnya hati-hati, lantai licin gitu ya. Orang bisa kepleset nggak? Jadi saya tuang itu di lantainya gitu. Terus buru-buru nih, Mas Martin jalan bawa barang buru-buru, bisa kayak gini nggak tiba-tiba? Ketebuk, kepleset gitu. Yang sering kepleset di sini siapa? Ronald ya. Ronald kalau jalan kan gini. Gitu dah. Dari sana ke sini itu kayak goncang semua, dung 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 dung. Habis itu kepleset teriak dia. Saya khawatir jangan-jangan ubinya lecet. Gitu. Kok kenceng banget loh. Kenapa kok kepleset? Karena lantainya licin, makanya dipasang tulisan ini. Caution, hati-hati, slippery floor. Lantai licin. Nah, hidup kita itu banyak yang bikin kepleset loh. Benar enggak teman-teman? Makanya ada rambu-rambunya. Apa itu rambu-rambunya? Alkitab. Yuk di Galatia 5. Galatia 5, judulnya apa itu? Perikopnya. Kemerdekaan Kristen. Ayat 1 kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Saya stop sampai di sini. Ngapain kok Paulus ngomong soal sunat dan sebagainya? Itu tradisi ya. Tradisi Yahudi. Laki-laki setelah dia dianggap cukup umur, ada hitungan waktunya dia harus sunat. Ketika Injil keluar dari area Israel, sebagian rasul, sebagian pengikut Kristus berkata harus ikut aturannya. Harus, karena kalau tidak itu enggak sah. Sedangkan Paulus berkata kalau kamu ngikutin aturan, ya ini kamu belum merdeka sebetulnya. Karena sesungguhnya tidak sekadar aturan aja yang kita ikutin. Kita lihat ayat lanjutannya, ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 7. Dahulu. Ya, di garis bawahi atau ditebelin, di highlight. Pak D bisa minta tolong Eben itu di belakang. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia di besar yang memanggil kamu, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Perhatikan ayat 7.
Kita baca sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Kalau kalimatnya seperti itu berarti dulu lomba dengan baik, sekarang tidak. Kalau sungai tadi dulu kotor sekarang bersih, sudah biasa ya kan? Biasa. Tapi kalau sungainya dulu bersih sekarang kotor, ya itu luar biasa itu. Ya. Kalau teman-teman tahu, dulu sungai di Semarang itu, ada sungai yang di Gang Lombok itu dulu bisa dilewati kapal beneran. Kemudian sekian ratus tahun yang lalu kalau kita pinjam mesin waktunya Doraemon, itu Sampokong itu dulu adalah pelabuhan. Ini laut semua nih teman-teman. Jadi kita ini sekarang sudah hasil laut kering sekarang di sini nih. Dahulu bagus, sekarang berubah tidak. Ini yang Paulus mau katakan. Dulu kamu lomba bagus banget, sekarang kok enggak. Artinya orang bisa milih untuk dia downgrade. Milih untuk ya sudahlah, itu kan cerita lama, dongeng masa lalu. Dan dongeng itu biasanya indah ya kan, seru, bikin kita tertarik. Makanya saya tadi dongengin dulu, wong sudah lihat sungainya jorok, sungainya kotor, yang mendingan didongengin aja. Dongeng selesai, cara jadi bagus sungainya. Nah masalahnya hidup kita bukan dongeng, hidup kenyataan, hidup itu realitas, betul ya? Dan hidup kita nggak bisa milih, aku mau nggak hidup dulu seminggu nih, ini tanggal 11, aku mau hidup lagi tanggal 22, bisa gitu nggak? Bisa dipencet ya tombol nyawa kita. Ada film science fiksi pakai gitu, hibernasi dulu 100 tahun, nanti tahun ke 101 hidup lagi, itu kan dongeng. Ya, kalau kenyataan kan tidak seperti itu, hidup jalan terus teman-teman. Ya, yuk kita masuk lebih dalam lagi yuk. Ayat 7 tadi berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Perhatikan ini bagian kedua, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang menghalang-halangi itu? Diri kita sendiri itu. Terjemahan dalam berkata, you were running a good race. Were running, dulu kamu memang sedang lomba. Tapi kok malah sekarang stop. Nah, kita lihat teks aslinya lah kayak gini nih. Dari kata treko, artinya lari, apa? Lari, treko, lari. Tapi juga ada arti yang kedua. Arti yang kedua itu adalah exercise atau latihan. Exercise itu diulang-ulang. Kalau teman-teman pernah ikut beberapa les matematika tertentu, saya nggak sebut merek lah. Jadi saya punya ponakan ikut les matematika merek itu. Itu latihannya nggak cuma 1, 2, 10, 20, 30, 40, nggak cuma 100, 200, ribuan soal tiap hari. Saya yang baca tuh mata saya berkunang gitu, karena nomor fobia saya ini. Tapi buat yang suka, dilatih, dan semakin manusia tuh hebatnya gini, semakin banyak latihan, semakin mahirlah dia, betul? Bruce Lee pernah berkata kayak gini, lebih baik kamu punya 1 jurus saja, kamu latih 10.000 kali, mahir kamu. Ketimbang punya 10.000 jurus, cuman latihan sekali. Betul enggak? Nah ternyata treko atau lari itu, dulu kamu lari dengan baik, lomba dengan baik. Pakai bahasa asli treko, dulu kamu lari dengan baik. Kamu dulu latihan dengan sangat baik. Sekarang enggak. Ya, ada lagi arti lanjutannya, make progress atau membuat kemajuan. Jadi rupanya kata lari itu ada 3. Yang pertama ya lari, jogging, maraton dan sebagainya. Yang kedua latihan untuk mendapatkan progres atau meningkat terus. Namanya progres kan meningkat ya. Kalau progres anjlok itu namanya kan kemunduran. Meningkat. Nah ternyata Paulus mau ngomong, kamu ini sudah tidak pernah latihan, sudah tidak bikin kemajuan, sudah nggak lari lagi, jadi hidupnya anjlok makanya sekarang. Ya kalau soal progres kan sudah tidak usah dijelasin ya. Orang bisnis, orang usaha,
orang mau berkarir apapun pengen yang namanya ada jenjang karir, jenjang peningkatan, betul ya? Nggak ada orang berpikir gini, hari ini aku jadi supervisor, tahun depan office boy, tahun depannya lagi jadi cleaning service. Nggak ada kayak gitu ya. Hari ini supervisor, tahun depan dalam nama Yesus manager, tahun depannya lagi GM, tahun depannya lagi direktur, tahun depannya lagi ada komisaris, CEO, syukur-syukur beli sahamnya semua jadi co-owner. Kan gitu. Memang sih tahun ini masih dari letnan 2. Ya, berjuang letnan kolonel. Kan? Berjuang lagi promosi panglima, bukan panglima terlalu tinggi ya. Brigadir jenderal. Kan naik lagi mayor jenderal, letnan jenderal. Kan gitu, naik terus. Enggak ada hari ini prajurit, besok jadi kacungnya prajurit. Itu ada kayak gitu. Hari ini masuk kelas 1 SMA, tahun depan kelas 2 apa SD atau SMP? Ya SMA. Itu sudah hal yang wajar naik itu. Nah, kenapa banyak orang Kristen malah berpikir biasa-biasa aja ikut Tuhan? Kan tidak tuh harusnya tuh. Karena semua yang di dunia, saya ulangi sekali lagi, semua yang di dunia itu polanya sesuai dengan yang di alam roh. Progresivitas atau kemajuan itu pola alam roh. Jadi hidup kita dalam Tuhan harus progresif, harus maju terus. Makanya lagunya dan ku berlari padamu. Pak, kenapa harus padamu? Karena kita bisa berlari pada diri kita sendiri loh. Ngejar keinginan kita seumur hidup tanpa kita sadar. Setelah usianya kita selesai, setelah mati, loh, yang ku kejar impianku dewek ternyata, bukan impiannya Tuhan. Bisa enggak itu terjadi? Ya bisa, ini yang terjadi. Sekitar tahun berapa? 2004-an ya, ada film animasi dari Pixar. Judulnya The Incredibles atau Sang yang Mengagumkan. Masih ingat enggak? Incredibles. Ini namanya kan Mr. Incredible itu. Dia nih superhero atau Adi Wirawan, punya pacar juga superhero, Elastic Girl kalau nggak salah ya, yang tangannya bisa molor-molor itu loh. Dan mereka menikah. Singkat cerita, pemerintah melarang adanya superhero, nggak boleh, karena superhero malah bikin penjahat jadi tambah jahat katanya gitu. Karena mereka nggak kapok-kapok malah tambah jahat. Akhirnya superhero dipensiunkan. Singkat cerita, karena nggak boleh jadi superhero, dia harus jadi seperti orang biasa, menjalani hidup kayak gini, pulang kerja seperti ini. Coba dilihat, Nathan coba diklik. Pak Incredibles pulang kerja suasananya seperti ini. Dia terjebak di tengah kemacetan, pulang ke rumahnya dengan mobil yang kecil kayak kotak sabun itu. Wajahnya sudah lesu, ya dia kepleset skateboard anaknya, dia tutup pintu dengan wajah yang sudah letih. Sementara karena dia superhero ya, dia pegang mobilnya sampai peok, dia tutup pintunya nggak bisa, terus dia banting, pecah kacanya. Dia stres, dia angkat mobilnya ya, karena dia superhero, badannya gede. Ketika dia angkat, dia lihat tetangganya anak kecil itu, dia taruh lagi pelan-pelan. Jadi karena dia dulu semangat ya memberantas kejahatan, begitu stop langsung lesu dia. Biasanya gitu enggak sih? Orang yang biasa kerja, biasa sejak muda giat bekerja, apalagi pengusaha. Terus begitu pensiun, itu rasanya gatal tangannya ya enggak sih? Malah sakit-sakitan loh karena enggak kerja. Ketika kerja keras, dia sehat. Begitu suruh nganggur, stres dia. Dan itu salah satu teknik yang dipakai untuk mematikan seseorang loh teman-teman. Ada teknik jahat kayak gitu. Pisahkan dari kehidupannya. Kalau dia biasa hidup dengan bidang ini, pisahin, mati sendiri nanti. Dan Pak Incredibles mengalami itu. Nah, Paulus berkata pada jemaat di Galatia, kamu dulu lomba dengan baik loh. Sekarang kok tidak. Cirinya apa? Kita bosan jalani hidup ini. Bosan karena ya sudah ada tantangannya lagi. Kalau kita di jalur yang benar,
biasanya cirinya adalah kita menghadapi kesulitan. Betul gak sih? Ya kan Pak Nanda, kalau hidup kita menghadapi kesulitan, di pekerjaan dikasih target yang baru, kita tertantang, betul ya? Tertantang loh, dinaikin targetnya. Kalau close target, tutup targetnya, promosi naik. Di militer kan sama. Kamu dari perwira 1 ke perwira menengah ke perwira tinggi, itu kan syarat dan ketentuan berlaku dan makin sulit tuh persyaratannya itu. Tapi orang tertantang untuk dia kejar capai bintang tertinggi. Nah, yang di Alkitab sama. Tapi indikasinya jemaat di Galatia ini, mereka capek. Mereka terikat dengan aturan yang membelit mereka sendiri, akhirnya tidak lagi ikut berlomba. Sekarang kita baca bersama-sama di Ibrani 10. Ibrani 10 ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada ini, lompat keluar kita dari perlombaan tadi. Ibrani 10 ayat 35 sampai 38, judul perikopnya yang diberikan oleh penulis Alkitab adalah ketekunan. Ayat 35 dari Ibrani 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kalau melepaskan itu artinya kita yang melepaskan atau orang lain. Kita seperti ini. Saya bawa barang. Dulu kita punya saudara namanya Kak Jonas. Masih ingat Kak Jonas? Kak Jonas itu cirinya kalau dia bawa barang keberatan, apapun juga barangnya, mau itu cuman karung pakaian atau itu televisi, layar televisi, berat dilepas langsung on the spot. Jadi berat gitu ya. Kalau karung beras ya sepecah-pecahnya masih bisa dipungutin. Lah kalau itu bawanya laptop, berat, dilepas, ambiar semua kayak gitu. Ya kalau melepaskan kan keputusan kita berarti ya. Wah berarti lepas. Nah ternyata Alkitab menunjukkan jangan kita melepaskan, berarti hak di tangan kita, tombol itu dulu. Tombol cancel and abort. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada kata tekun. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amplified berkata, but my righteous one, orangku yang benar, the one justified by faith, atau orang yang dibenarkan oleh iman, shall live by faith, akan hidup oleh iman, respecting man's relationship to God and trusting him. And if he draws back, shrinking in fear, my soul has no delight in him. Kalau dia mundur karena takut, kita berkata karena takut, aku gak berkenan. Kok bisa takut? Setiap kita pernah takut gak? Pernah kan? Biasanya takut sesuatu yang ada dua sih takut sih. Takut fobia. Dulu saya punya tetangga, fobianya gak unik. Fobia ini loh, kancing baju. Saya baru tahu dah. Tapi saya nakal waktu kecil, saya tahu dia fobia, saya kasih kak benek itu bahasa Jawanya itu loh, kancing itu, wah dia teriak-teriak histeris loh. Padahal saya juga punya fobia yang lain juga loh kayak gitu ya. Itu kan kadang nggak masuk akal ya. Tapi ada rasa takut kedua yang universal, yaitu takut menghadapi sesuatu yang belum pasti atau membahayakan nyawa kita. Di sini kan kita puji Tuhan teman-teman, hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai sejahtera, muji nyembah nama Tuhan Yesus Kristus, bebas merdeka, betul ya? Tapi ada belahan dunia tempat kita berpijak ini, untuk nyebut Yesus itu mesti bisik-bisik. 2 pekan yang lalu kita lihat teman kita yang di Laos ya kan, bagaimana dia baca Alkitab diumpetin dulu di tanah loh. Dia sembunyi-sembunyi. Tapi biasanya di tempat-tempat seperti itu yang kita doakan tiap hari di doa ukupan bangsa-bangsa itu iman bertumbuh hebat. Satu kutub bertumbuh hebat, yang kedua mati karena ketakutan. Sejarah bangsa-bangsa mencatat, bangsa yang berani eksplor atau menjelajah hari ini jadi bangsa atau negara maju.
Ya bangsa-bangsa di Eropa, harusnya Indonesia juga maju kan? Ada lagunya enggak? Lagunya apa? Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Betul ya? Karena apa? Orang lain bilang, jangan itu ujung dunia. Ujung habis laut nyemplung. Loh, kita enggak loh. Konon menurut sejarah Nusantara, ada satu kerajaan yang menguasai banyak banget seluruh pulau nyaris Nusantara hari ini. Kerajaan apa itu? Majapahit. Nguasainya pakai apa? Pakai drone, Pak. Drone dikirim, ya enggak loh. Pakai kapal laut, berani menjelajah yang tidak diketahui. Kalau kita mundur lagi, yang menemukan Amerika, menemukan India, Australia, menemukan kutub utara selatan itu para penjelajah. Makanya ada yang sebutan bagi para penjelajah the glory of pain, atau kemuliaan dari rasa sakit itu. Memang sakit, tidak ada jaminan balik dan jaminan hidup loh. Tapi begitu ketemu terra incognita, tanah yang tidak dikenal, mereka senang. Lapor ke raja, ke kaisarnya, nama mereka tercatat di sejarah sampai hari ini. Nah, di dalam Tuhan, kita mau jadi pemain yang aman-aman saja dan tidak pernah tergurat di sejarah surga, atau kita, Tuhan, aku mau lari kejar Engkau meskipun depan ini belantara gelap, aku mau hidup oleh iman. Aku percaya Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai aku. Amin. Pak, enggak ada jaminannya Pak, aku besok aman atau tidak. Loh, itu yang namanya iman loh. Lah kalau semuanya sudah tahu pasti ya, itu namanya tinggal menjalankan order saja. Tidak ada yang kayak gitu. Jadi kalau kita lihat para pemimpin dalam bidang apapun teman-teman, yang membedakan mereka dengan orang biasa atau yang dipimpin adalah keberaniannya mengambil risiko. Ambil resiko tapi tidak ngawur karena dihitung itu. Makanya ada prodi-prodi manajemen yang selalu ngajarkan mata kuliah wajib. Manajemen risiko itu selalu ada. Nah di dalam Tuhan selalu ada risiko pasti. Tapi bukankah kita percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Pak ngomongnya enak, jalannya sukar. Lah itu makanya praktik. Setiap kali praktik itu lagi berjalan lewat perlombaan iman. Lomba ngelawan siapa Pak? Diri kita sendiri. Bukan saingan sama yang lain. Kita tidak pernah dipanggil untuk saingan dengan yang lain loh teman-teman, ingat loh. Yang kita kalahkan diri sendiri, bukan setan. Mau setan sudah dikalahkan di bawah kaki Kristus kok. Makanya saya bilang peperangan terbesar itu melawan diri sendiri. Ini loh yang di dalam ini, masing-masing tunjuk dirinya. Ini satu-satunya orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau lihat kaca, wah ini nih. Ini orang yang diberkati luar biasa, diurapi sekaligus berbahaya, bisa menggagalkan rencana Tuhan. Makanya tiap hari berserah pada Tuhan. Itu gunanya kehendak kita ditukar dengan kehendak Tuhan. Amin. Oke, lanjut lagi. Pak, terus gimana caranya kalau kita supaya tidak kena omongan yang tadi, dulu kamu berlomba dengan baik, sekarang kok enggak? Dulu kamu berapi-api, sekarang padam apinya. Banyak gak teman-teman? Ingat gak? Waktu kita pertama kali lahir baru, berapi-api cinta Tuhan. Pengennya tiap hari ke gereja, baca Alkitab gak di stop. Terus, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu pertama kali lahir baru, itu rasanya tidak pengen tidur loh. Pengen baca Alkitab terus. Pengen nyembah Tuhan terus. Seperti lagu katakan, I feel like apa? Dancing. It's foolishness, I know. Itu sebuah kebodohan, aku tahu, aneh soalnya. Dan saya memang benar-benar dancing waktu SMA itu di tengah-tengah sekolahan saya dipanggil, wah ada tipat kai, tahu tipat kai, siluman babi itu. Karena memang rasakan Tuhan begitu nolong. But when the world has seen the light, tapi kalau dunia sudah lihat terang itu, mereka juga melakukan yang sama. Jadi kalau cinta mula-mula itu kan getarannya luar biasa. Tapi itu dulu. Nah hidup kita mau kayak dongeng tadi gak? Pada zaman dahulu kala, aku lahir baru, mengalami jamahan Tuhan, nangis dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Once upon a time. Dulu.
Nah sekarang seperti biasa, normal manusia, pakai logika dan analisis, Pak. Mesti logis, Pak. Padahal dalam Tuhan kadang akal sehat kita harus dimatikan loh. Harus disimpan di rak. Ikut akal sehatnya Tuhan. Betul enggak? Kalau di TSL kita pakai akal sehat sudah bangkrut loh kita dari dulu teman-teman. Pengeluaran kita digitnya panjang. Pemasukan, pemasukan. Kita kerja sebisa yang kita bisa kerja untuk makan rame-rame dan tidak pernah kelaparan dalam nama Yesus. Amin ya. Logikanya mana Pak? Kalkulatornya nggak bisa. Nggak tahu kalau kalkulatornya Mami punya talking calculator, bisa ngomong kalkulator ya. Cara hitungnya mungkin beda, tapi sama saja. Tapi di dalam Tuhan mujizat selalu ada. Nah tapi ini harus diganti dulu. Makanya ikut Tuhan nggak bisa pakai ini terus. Rasio kita nggak bisa nembus di situ. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi akal sehat manusia. Amin. Yang pertama, supaya tetap kita on the track. Filipi 3 ayat 13. Ini yang pertama kita lakukan. Sederhana sekali. Dan setiap kita mestinya sudah tahu dan melakukan. Ayo next. Filipi 3 ayat 13. Yang pertama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupain yang di belakang. Fokus sama yang di depan. Maxwell pernah berkata kayak gini, saya terjemahkan. Seringkali kita ini bernostalgia dengan pintu yang sudah tertutup di masa lalu. Kita nangis, meratap, kayak di tembok ratapan, ngelus-ngelus gagang pintu yang sudah terkunci itu. Dan kita lupa bahwa di depan kita ada pintu yang sudah terbuka lebar. Itu kan nostalgia masa lalu. Oh dulu aku pernah begini, begitu ya. Padahal sekarang sudah dibuka kesempatan yang baru. Kalau hidup kita kayak gitu terus, tidak bisa move on kita kemana-mana ya. Hidup di masalah lalu. Jadi lupain sudah. Lihat yang di depan. Yang kedua. Jadi yang pertama lupain, lihat yang di depan. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita garis bawahi larilah begitu rupa, run your race to win. Lari sampai menang. Itu ayat yang saya dapat kemarin di Tumpeng. Jadi Mami tiba-tiba ketika mau bikin acara syukuran sederhana kemarin sembahyang dan dapat ayat ini dan memang saya tahu itu dari Tuhan, terasa sekali itu. Ada frase larilah begitu rupa. Artinya ada lari santai saja, lari sekadarnya, asal berlari atau yang penting lari. Tapi kalau larilah begitu rupa, beberapa terjemahan pakai kata run your race to win. Teman-teman, dua-duanya saya gabungin. Lupain yang di belakang, lari demikian rupa. Kayak video kali ini. Yuk kita klik videonya. Teman-teman, Nathan jangan klik dulu. Perhatiin yang panah merah ya. Yang panah merah ini perempuan yang pakai baju merah, itu kan lari estafet sebetulnya. Lah temennya itu ngoper paling terakhir. Kalau kita perhatikan nanti peserta yang lain sudah nyaris 3/4 trek pasti menang. Tapi tiba-tiba ada gebrakan luar biasa yang dibikin ya. Yuk Nathan diklik. 30 meter lead here. It's going to be very, very difficult for Michelle Finn here, future Olympian, to rein this one in. She's got too much of a gap. Nah perhatikan teman-teman yang lain sudah lari nih ya. Sudah setengah trek jalan, yang baju merah nggak kelihatan. Hampir 3/4 trek. Ini yang masih urutan pertama.
Masih nggak kelihatan loh yang baju merah loh ya. Trek sudah hampir selesai, baju merah masih trek paling belakang, nggak masuk ke kamera. Ini pesertanya mulai ngebut, masih belum kelihatan ya baju merah ya. 3 besar masih orang lain. 3 perhatiin, baju merah langsung ngebut. Dari posisi terakhir ngebut ke 4. Nyaris mendekati garis finish, dia semakin cepat. Perhatikan, dia masuk runner up, nyalip sampai masuk jadi yang pertama. Sampai dia terjatuh, dia membanting dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan comeback win on race. Loh, urutan paling bontot loh, pole position loh, paling belakang. Bisa jadi paling depan. Itu larilah begitu rupa dan lupakan di belakangmu. Itu buat lomba estafet sudah tekanan mental dan moralnya sudah jatuh duluan karena waduh, temanku ini paling lambat. Nggak mungkin menang ya, itu yang pertama itu. Dia sudah modalnya itu, kalau dalam istilah medis KU-nya jelek ya, kondisi umumnya ini. Modalnya sudah buruk, terakhir ya sudahlah kalah ya enggak apa-apa. Tapi dia hapus itu, dia lupakan yang di belakang, dia lari begitu rupa loh, sampai komentatornya enggak reken dia loh. Baru setelah nyaris sekian meter mau mendekat garis finish ini kayak bener-bener kilat. Dan yang terakhir ini epic sekali, dia banting dirinya nembus garis finish. Loh teman-teman, waktu saya lihat ini, waduh ini Tuhan ngomong kuat sekali, kayak gini loh. Anak-anak tuh aku pengen kayak gini. Oke nak, hidup di dunia sukar. Aku pernah mengalami hidup di dunia tidak gampang. It's okay if sometimes you fall. Oke lah kalau kadang-kadang jatuh kepleset. Asal tidak memplesetkan diri, jatuh ke dosa bolak-balik ya. Tapi kalau kamu lari begitu rupa, itu baru lari begitu rupa loh. Saya tambahin lagu yang tadi, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Roh Kudus itu kayak diinfus nitro dalam dirinya. Lari selesai kayak gitu. Kita mau ambruk tersungkur di kaki Kristus, wah itu anugerah loh. Makanya kalau naik mobil atau motor selalu ada aksesoris apa ini nama ini? Kaca yang lihat di belakang tuh, spion ya namanya ya. Konon sejarah spion itu dari Pemalang itu ya. Jadi Mas Joko sama Mas Taryono itu mau ke daerah Plelen katanya gitu ya. Plelen ya Om ya, tanjakannya. Plelen. Zaman dulu kan nggak ada spion. Jadi si Mas Joko nyetir, Mas Taryononya di belakang. Kalau pas ada tanjakan keloan gitu, dia minta, "Yon, sepion?" "Oh, sepi, Jok." "Sepion?" "Sepi." Maka dikasih nama sepion. Nah, itu katanya, jangan percaya itu bikinan saya sendiri. Spion sama kaca mobil gede mana? Gede kaca mobil. Nah, kalau gede spionnya itu namanya meja rias. Ini mau nyetir atau mau pakai kosmetik gitu loh. Ya kalau kita mau melakukan perjalanan, jangan lihat spion terus. Nggak kemana-mana, nabrak nanti ya. Lah kalau kita mau menjalani hidup, jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Nengok sekali-kali penting, harus itu. Makanya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi kalau nengok, aduh aku ini latar belakang keluargaku begini, hidupku begini, masa laluku ya susah, aku kalah. Ya, saya pinjam lagu yang Mami kemarin lagi pelajari itu ya. Ojo dibanding-bandingke itu loh. Nah kok dibandingke dengan dia, yo kalah ya. Yo mesti kalah lah, kata ya Farel di depannya Pak Jokowi kan gitu. Nanti jadi nelongso, ada spirit of nelongso loh. Jadinya, loh kita tidak pernah dibanding-bandingkan dengan sesama kita, betul? Kita nih berlomba dengan diri kita sendiri loh. Dengan semua kemalasan, keengganan, keinginan daging, rasa tidak mau nurut pada kehendak Tuhan, itu yang lomba yang dimaksud tuh seperti itu. Bukan lomba, oh yang ini sudah punya ini sudah mencapai ini. Tidak pernah kita dipanggil seperti itu, karena tiap kita punya track perlombaan kita masing-masing. Makanya lagu tadi terjemahnya, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajahmu.
pandang wajah Tuhan artinya ketemu, oh ya ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu. Jadi lupakan yang di belakang, bikin comeback run, comeback winning hari ini. Kalau sudah sekian tahun hidup kita, ya Pak, aku hidup kayak di dongeng sih Pak. Once upon a time, pada masa lalu aku gini. Kita ganti. Kayak sungai yang di Korsel tadi, yang di Seoul, yang dulu kotor. Jadi bersih, tidak hanya bersih. Itu memberikan manfaat bagi warganya dan warga dunia. Dalam nama Yesus saya berdoa yang di sini kita nyelupkan kaki kita di sungai tadi ya. Yang amin nanti ikut bareng saya, yang tidak amin saya tunjukin foto dan videonya. Ya kan boleh toh ya. Nanti kita menikmati, jadi ngerasain segarnya sungai yang dulu kotor sekarang bersih. Juga kita menyerap ilmu yang mereka terapkan selama berpuluh-puluh tahun, memproses yang kotor jadi bersih. Kalau hidup kita diproses dan kita mau melomba sampai itu tuntas, hidup kita jadi manfaat bagi banyak orang. Amin. Tidak hanya lokal TSOL loh, tapi global. Apa mana mungkin global? Ya sederhana, sekarang untuk jadi viral gampang gak sih? Cukup pakai apa? Modelnya cuma 3 barang. Ada namanya HP, charger sama wifi. Jadi ya kan? Itu kan kebutuhan masa gini ya. Wifi dan charger, nah HP-nya itu ada. Ada chargernya, enggak ada HP-nya gimana? Ada HP, enggak ada chargernya, baterainya habis. Ada dua-duanya, enggak ada wifi kan percuma ya. Cuman foto-foto aja kayak gitu. Hidup kita itu nyentuh orang di dunia sana tuh gampang kok teman-teman. Nah tinggal kita mau sentuh yang jelek atau yang buruk, atau malah kita yang disentuh oleh dunia. Itu dimulai dari sekarang. Comeback run, hidup kita mewarnai dunia. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu. Oleh karena kekuatan-Mu bukan kekuatan kami, kami terus ditemukan setia, tekun, berlari menyelesaikan perlombaan dalam hidup kami. Engkau yang menguatkan kaki, lutut yang letih lesu. Seperti firman-Mu yang berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pagi siang hari ini juga Engkau Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Kami mau duduk diam menanti-nantikan Engkau. Sebab siapa saja yang menanti-nantikan Engkau dengan penuh kerinduan, kami mendapat kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu menyanggupkan, memampukan setiap kami tuntas, menuntaskan setiap panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimeteraikan firman kebenaran dalam kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan yang diberkati firman Tuhan. Boleh tepuk tangannya? Oke, terima kasih teman-teman telah mendoakan saya. Saya sudah kembali lagi di sini. Saya pergi berapa lama ya? Mungkin 10 hari lebih. Saya sudah ditelepon sana sini. Kok di YouTube gak nampak kamu? Katanya gitu. Ternyata saya tidak menyangka kehadiran saya diperhatikan juga sama netizen ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam buat teman-teman yang nonton dari YouTube channel KJS Worship. Saya juga mau nyapa buat Kak Hana Mariati dan suami. Hai. Juga buat Tante Janet. Dan saya harapkan Tante Janet segera kesini ya, katanya sudah lama mau kesini ya. Dan buat teman-teman yang lain yang tidak dapat tersapakan, kalau saya sapa satu persatu mungkin sampai ribuan dan kita mungkin bubarnya besok pagi ya. Oke teman-teman, saya mau memberitahukan bahwa hari Jumat yang lalu pada tanggal 9 September tahun 2022, pastor kita, Pastor Fandi Prasetya Kusuma resmi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40 ya. Tepuk tangan dulu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah keep silent, tidak mengucapkan di grup ya, sepi ya, udah bener sepi. Padahal saya tahu semua ya. Memang saya yang minta tolong ke teman-teman untuk tidak heboh di grup, karena ada sesuatu yang mau kami lakukan. Setiap Pak Fandi itu tidak suka diberi kado, karena katanya kado itu merepotkan yang memberikan. Terus nanti kalau yang nggak bisa ngasih kado kepikiran. Jadi saya selalu diwanti-wanti, kamu jangan kasih aku kado. Akhirnya sejak beberapa tahun yang lalu saya selalu memberikan kado kepada beliau, yaitu karya seni ya. Yang saya tidak tahu apakah berkenan atau tidak, saya tidak tahu. Cuma setiap tahun saya selalu berusaha. Saya pusing juga kadang-kadang memikirkan apa ya, saya mau kasih apa lagi gitu. Tahun lalu teman-teman ingat ya, ada film, ada yang jadi Priska tuh di belakang saya. Terus jadi Fandi, ada Pak Samyang ya. Tahun ini saya juga mempersembahkan karya seni kepada Pak Fandi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ikut mendukung, terutama buat adik saya Yosua Bima ya. Terima kasih. Mau nonton nggak? Mau lihat? Mau lihat? Oke, kita saksikan ya. Sama-sama ucapkan syukur karena pagi hari ini ditambah usia 1 tahun lagi ya. Selamat ulang tahun buat Papi. Terima kasih Papi udah ngajarin kami mengantar ke sekolah tiap hari. Kadang-kadang bersihin juga. Kami kadang-kadang dan sabar. Ya, terima kasih buat semua. Terima kasih. Haleluya, Mbak. Thank you. Terima kasih. Halo, Priska di sini mau ngajak kita nanya-nanya. Boleh nanya kan? Mau nanya dong. Mau nanya. Ayo mau nanya. Boleh nanya-nanya ya? Tak tanyai wawancara dulu. Ibu kalau misalnya mendapatkan bunga kondisinya kayak gini, perasaannya piye Ibu? Seneng loh ya kaki ini ya. Seneng ya? Seneng. Seneng ya? Baik, terima kasih. Oh, baik, terima kasih ya. Berarti bagus. Bagus ya. Senang. Senang. Oh, senang banget serius. Suka? Iya. Seneng, bahagia. Senang bahagia. Karena Karena satu dihargai ya, diapresiasi, kemudian di apa ya? Ya berarti bunga itu kan lambang kebaikan, lambang keindahan. Berarti lebih dihargai lah gitu. apa perasaan? Jadi senang? Wah ya senang. Senang. Apa kok senang? Ya kan bahagia, kita kandane tanda bahagia. Nah, apa? Jadi sing barang ora apik ya berarti ya layu. Nah, kembang iki tandane bahagia. Tandanya kembang tanda bahagia. Sedih ya? Serem-serem takut ancaman. Serem-serem takut ancaman ya? Terus aja. Terus walaupun layu begini. Esensinya. Aduh, takut banget sih jawabannya. Oh, ini layu ya? Enggak ya? Bener ya? Ini layu. Ini ya layu ini. Dan kecewa ya? Ya, tapi kalau mau gimana ya? Enggak susu ya. Terima, tapi sudah nggak oke ya. Harusnya yang bagus, yang segar gitu kan? Yang penting segar, iya. Ya dari bunganya juga udah nggak bagus ya. Ya. Tapi kalau dari kemasannya sih bagus. Cuman nggak kurang ini aja, kurang apa ya?
kurang mendiskusikan ke orang yang mau dikasihkan. Iya. Jadi Om misalnya tiba-tiba diberikan ini kepada orang yang menyayangi, terus rasanya gimana? Sedih, kecewa, senang? Sedikit kecewa. Kalau udah ada pemberian itu kan berarti atensinya udah ada. Dari pemberian itu udah ada atensi, cuman kok dia itu bunganya seperti ini, apa enggak ini ya, apa ada tujuan lain atau mungkin menilaikan untuk saya yang lain kan gitu. Terima kasih ya Om. Kalau dari segi keindahan mungkin iya ya, tapi kemudian kalau menerima saya pikir ya diterima dengan baik, walaupun mungkin ada kalau dari segi keindahan memang kurang. Iya rasanya, nggak apa-apa. Ya, Bahagia. ya rada berkurang toh, soalnya ayu kok. Nggak kone, aku tanya. Jadi agak berkurang bahaya bahagia. Berkurang sih sana tuh koyo kok rada layu ngono lho. Lah seger kan enak. Enak ya. Oke. Seger berarti kan lahir batin. Kalau layu gini berarti Kayak kurang serep. ya. Motor nuwun sangat Ibu. Ya. Kita harus menghargai pemberian orang. Oh, jadi nggak kecewa nggak sedih gitu enggak? Ya agak kecewa, cuman menghargai pemberian orang. Senang. Bukan masalah layunya ya yang Bukan, bagus kok bunganya. Oh, begitu. Terima kasih. Bu. Iya. Kok tidak layu nggak pakai itu? Orang kok yang penting saya penting bunganya. Bunganya lama-lama lagi juga. Iya. Kalau dapat dalam kondisi layu begini tetap senang. Tetap senang. Baik, bagus ya Bu. Iya. Sangat Bagus saya sampai stop ya. Iya. sangat bunganya. Oh, Ya. ya, oh ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Bagiku, bunga ini sangatlah istimewa. Sampai kapanpun, bunga ini akan tetap menjadi bunga yang istimewa bagiku. Meskipun waktu akan membuatnya berlalu. Terima kasih atas cinta, atas kebahagiaan, atas segala sesuatu yang telah kau berikan padaku. Aku tak peduli bunga ini akan hancur. Aku tak peduli bunga ini suatu saat akan terbuang. Yang aku tahu bahwa arti bunga ini sangat istimewa bagiku. Pak Fandi. Pak Fandi. Selamat ulang tahun 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 Papi. Selamat ulang tahun Papi. Selamat ulang tahun Papi. Halo Pak Fandi. Selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun Pak Fandi. Selamat ulang tahun Om Fandi. Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku atau hikmat, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Kita semakin diberkati dalam segala hal, menjadi berkat buat banyak orang dan untuk kita semua. Makin dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, dan semoga impian dan cita-citanya tercapai. Amin. God bless you. Tuhan memberkati selalu, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan terlebih berikan hikmat untuk Pak Fandi. Kiranya Pak Fandi selalu dipakai Tuhan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam khotbah. Tuhan akan selalu sertai Pak Fandi di dalam menyatakan kebenaran. Amin. Semoga panjang umur, Sehat selalu. banyak rezeki. God God bless you. Halo Fandi, selamat ulang tahun ya. Oma selalu berdoa sehat selalu, ditambah-tambahkan hikmat marifat dari Tuhan, selalu diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pak Fandi dalam segala hal, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan Pak Fandi.
dibuatnya berhasil apa yang kau kehendaki, dibuatnya berhasil apa yang kau rencanakan. Tuhan memberkati. God bless you Pak Fandi. Shalom Pak Fandi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, bahagia selalu, sehat selalu, dan semua impiannya segera tercapai. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertambah usia Pak Fandi, Pak Ko, Rapi. Mau nggak Pak? Enak loh Pak. Selamat. Selamat ulang tahun Papi. Selamat ulang tahun Papi. Yeay. Senyum. Tepuk tangan. Oke, bagaimana? Nanti saya akan share di grup supaya teman-teman bisa melihat dengan seksama dan lebih bisa di save atau dikenang ya. Nantikan karya seni tahun depan. Saya bingung juga mau apa lagi. Tapi biasanya Tuhan pasti kasih saya jalan dekat-dekat harinya ya. Kalau dipikirkan sekarang nggak dapet, tapi nanti pas harinya. Kalau teman-teman ada usul bisa lah bantu saya ya, memberikan usul kita apakan lagi ya. Film sudah, semua sudah gitu ya, nanti kita nantikan tahun depan ya, kita akan nonton lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi kami keluarga besar Yayasan Sekolah Kehidupan KJS Worship, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak kami, pastor kami, sahabat kami. Selamat ulang tahun kepada Pastor Fandi Prasetya Kusuma. Terima kasih semuanya, sangat mengharukan. Ada kesan pesan Pak? Silakan. Itu 2 kata itu sangat mengharukan. Terima kasih. Gitu aja ya. Jangan lupa life begin at 40 ya. Jadi selamat datang di usia 40 dan kita lihat sepak terjang Pak Fandi ya. Ini Tuhan kasih ayat berlari. Saya rasa tahun ini Pak Fandi akan lebih lari lebih kencang daripada hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu baru ya, karya KJS Worship alias karya pendeta kita ya, Pastor Fandi. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ditebus
Kristus Raja. Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaanmu berdaulat, kekal dan perkasa. Bagimu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, Kuasa kejayaan bagi namamu Tuhan. Engkau yang memerintah, Tuhan. Engkau yang Memerintah atas semesta raya, menurut dahsyat masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Raja. Amin, amin, amin. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami, pujian dan sembah syukur hanya bagi nama-Mu tidak pernah putus. Untuk sesi ibadah siang hari ini kami selesai dan hati yang terus lekat pada Tuhan terus Kau temukan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Maha Baik yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami, memberi kami kasih karunia, memberi kami damai sejahtera dan sukacita abadi. Kami keluar dari ruangan ini dengan berkat Tuhan yang terbaik yang menyertai hidup kami sampai sepanjang masa. Engkau Immanuel yang menggenggam tangan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup kami limpah dengan segala kebaikan Tuhan. Sepanjang pekan ini hati kami lekat, roh kami makin perkasa, tubuh kami makin sehat, jiwa kami makin dipulihkan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan berikutnya. Kami terima segala berkat dan penyediaan rohani, jiwani, jasmani penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pekan depan.